Salam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur karena atas perkenannya kita boleh bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galangning yang Abian Base pada hari ini Kamis 2 Oktober 2025. Semoga kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendasari kegiatan kita dengan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang sungguh mengasihi dan memberkati akan kehidupan kami, dan Bapa yang layak menerima pujian, hormat, serta sembah yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru, hari pemberian-Mu. Bapa di dalam surga, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami ingin mendasari semua kegiatan kami dengan pembacaan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengundang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, sehingga apa yang boleh kami dengar, boleh kami mengerti, dan dapat kami pakai pedoman di dalam kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapa di dalam surga, kami menyadari akan kelemahan dan dosa kami ya Tuhan. Kami gagal mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami tidak mampu mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, kami memohon ampun, dan biarlah kami pada hari ini layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 66 ayat 5, kemudian dilanjutkan Matius 8 ayat 13, yang demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judul pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Sapuan Tangan Sang Pelukis. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita bagaikan sebuah kanvas kosong yang dikerjakan oleh Sang Pelukis Agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Mazmur 66 ayat 5 dikatakan, "Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap anak-anak manusia." Jadi pemazmur mengajak kita
untuk melihat bahwa karya Tuhan itu nyata dan penuh kuasa. Seperti pelukis yang dengan teliti menyapukan kuasnya, demikian juga Allah membentuk setiap peristiwa hidup kita, suka maupun duka, menjadi sebuah lukisan indah. Kemudian dalam Matius 8 ayat 13, Yesus berkata kepada perwira itu, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Ini menunjukkan bahwa iman adalah bagian penting dalam melihat karya sapuan tangan Tuhan dalam hidup kita. Bayangkan seorang pelukis sedang mengerjakan lukisan pemandangan. Pada awalnya, goresan kuas itu tanpa acak bahkan bisa membuat orang yang melihatnya bingung. Namun seiring waktu, setiap sapuan kuas membentuk gambar yang utuh dan indah. Begitu juga dalam hidup kita. Terkadang kita tidak mengerti mengapa ada kesulitan, mengapa ada sakit atau kegagalan. Tetapi Tuhan sedang melukis sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Contohnya seorang anak muda yang gagal masuk sekolah impiannya, mungkin merasa kecewa, tetapi kemudian ia menemukan jalur lain yang justru membawanya pada panggilan hidup yang lebih bermakna. Apa yang awalnya terlihat buram, ternyata adalah bagian dari rancangan Allah yang indah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, mari kita belajar mempercayai sapuan tangan Sang Pelukis. Iman membuat kita mampu melihat bahwa tidak ada goresan yang sia-sia dalam hidup ini. Aplikasinya yang pertama, janganlah mengeluh ketika menghadapi proses hidup yang sulit, karena itu bagian dari lukisan besar Allah. Kemudian kedua, latihlah iman kita dengan percaya bahwa janji Tuhan pasti tergenapi, sebagaimana perwira itu menerima kesembuhan bagi hambanya. Dan yang ketiga, syukurilah setiap proses indah atau kelam, sebab semuanya akan membentuk gambar air yang penuh kemuliaan. Biarlah kita berjalan dengan iman sambil berkata, "Tuhan, sapulah hidupku dengan tangan-Mu hingga hidupku menjadi karya indah yang memuliakan nama-Mu." Amin. Bapak, Ibu, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Engkau adalah Sang Pelukis yang agung, yang menggoreskan sapuan tangan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya setiap suka dan duka adalah bagian dari rancangan-Mu yang indah. Ajarilah kami untuk tetap beriman dan bersyukur, meski kami belum mengerti seluruh gambar yang sedang Engkau lukis.
biarlah hidup kami menjadi karya yang memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, pada hari ini bersama-sama dengan jemaat yang Tuhan kasihi di tempat ini, kami ingin melakukan kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau memberkati, menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya, sehingga apa yang Tuhan percayakan, yang boleh kami kerjakan pada hari ini, boleh kami kerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, demikian doa kami. Semuanya ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.